Lu tahu nggak ini apa cuy? Kue keranjang. Kue keranjang bahasa Mandarinnya? Niankao. Niankao atau kue keranjang ini adalah kue yang kalian pasti sering banget lihat kalau lagi mau sinca. Paling nggak 1 minggu sebelumnya itu nyokap lu juga beli ini buat. Jangankan seminggu, ini sembayangan. hampir sebulanan kepesen. Tapi Niankao sendiri udah ada itu jauh ribuan tahun yang lalu, tepatnya sejak era periode musim semi dan musim gugur. Dan tahukah Anda periode itu tahun berapa? 8 sampai 5 sebelum Masehi ya? Betul, bener, dan itu adalah periode kelahiran Konfusius, Konghucu. Tapi kalau asal-usulnya Niankao sendiri itu masih simpang siur. Yang setahu gua itu ada sekitar 2 atau 3 legenda. Yang pertama, yang paling legendaris dan paling berhubungan sama sinca nih. Berhubungan sama monster Nian. Nian itu adalah sesosok monster. Oh iya memang bener. Tapi Nian itu istilahnya kayak WP Gombel lah. Katanya hobinya tuh nyulik anak-anak, terus ngetok-ngetok rumah, minta dikasih makan. Kalau enggak nanti bakalan ngerusak dan segala macam. Macam-macam lah legendanya itu. Ada yang katanya kayak singa, ada yang kayak naga, macam-macam. Gitu. Macam-macam. Pokoknya intinya ada satu keluarga, marganya adalah Kao, dan demi memberikan sacrifice buat si Nian ini biar jangan ganggu keluarga gua, dibikinlah sebuah kue khusus yang akhirnya disebut Nian Kao. Kue untuk Nian yang dibikin sama keluarga Kao. Dan kue ini kan dia chewy banget ya, teksturnya lengket. Diharapkan setelah si Nian makan, dia kenyang sampai begah, mulutnya udah lengket, gak bisa nyap-nyap lagi. Udah gak mau makan lagi, nah, malas dia. Itulah katanya asal-usul Niankao. Tapi kalau ini kan pasti legenda nih, gak mungkin ada namanya monster Nian. Ada lagi satu, separuh legenda, separuh fakta, gue nggak tahu ini benar atau enggaknya, tapi di periode musim semi dan musim gugur di kerajaan Wu itu ada satu Chancellor itu apa sih? Chancellor itu penasihat kekaisaran, tapi yang levelnya paling tinggi ya. Namanya Wu Zixi. Nah, beliau ini separuh penasihat, tapi juga separuh jenderal strategis militer. Penasihat militer. Nah, semacam kayak gitulah penasihat militer. Kemudian beliau ini kan membangun tembok kota. Tembok yang mengelilingi sebuah kota itu kan. City Fortress ya benar. Iya, City Fortress. Setelah membangun, beliau ini ngelihat konstruksinya bilang, ini tembok emang bagus kalau kita diserang. Karena musuh itu susah banget bakal masuk. Tetapi kalau misalkan kita dikepung erat, kita mau keluar nyari bahan makanan juga nggak bisa. Bilanglah beliau sama prajuritnya, kalau misalkan kita kekurangan bahan makanan nih, jangan lupa galilah lubang di bawah tembok City Fortress ini. Oke. Kemudian nggak lama beliau meninggal. Emang sakit, bukan karena perang ya. Betul. Nah ternyata kata-katanya tuh kejadian. Pak tuh dikepung sama musuh, gue lupa musuhnya mana, nanti gue cari. Mereka kehabisan bahan makanan. Prajurit-prajuritnya inget nih kata-katanya si Wu Zixi. Oke lah, ayo kita gali nih di bawah tembok City Fortress buat aslinya kan mau bikin terowongan ya. Ternyata pas digali mereka baru nyadar kalau bagian bawah tembok itu dibikin dari kue yang lengket tapi bikin begah. Dan karena dia teksturnya lengket, kalau misalkan dikena musim dingin, dia tuh jadi beku, jadi kayak batu bata. Jadi sama dia diangetin. Benar. Nah, ini keras kan? Keras ini. Ini aja belum kena musim dingin nih. Kena musim dingin dia beku kayak es. Nah, kue keras penemuan Wu Zixi ini mereka berhasil melewati bencana kelaparan. Dan gara-gara itu orang-orang mulai makan Niankao untuk mengingat jasa-jasa Wu Zixi. Tapi ini juga separuh legenda, separuh fakta, karena Wu Zixi-nya sendiri memang ada, kerajaannya ada. Kisah Niankao-nya nggak tahu. Tipikal cerita zaman dulu lah, setengah bener, setengah fakta, setengah legenda. Tapi kalau ngomong soal Wu Zixi, dia ada di Wu Zixi. Kalau lu ngomong soal Wu Zixi, dia itu kan di periode 3 sampai 5 sebelum Masehi. 5 sampai 3 sebelum Masehi, woi kembali. Dia itu kan ada di periode 5 sampai 3 sebelum Masehi. Kira-kira. Nah, ini juga pas nih sama catatan sejarah. Kenapa? Karena di periode tersebut ada satu buku resep namanya Qimin Yaosu. Itu tuh mencatat satu resep soal glutinous rice atau kue ketan. Dan itu cara buatnya ya basically ya Niankao. Cuman pada saat itu belum dikenal sebagai kue keranjang. Namanya apa? Ya kue keranjang. Ya rice cake biasa. Rice cake biasa. Dan itu yang menjadi basisnya nanti setelah lewat berapa ratus tahun itu jadi Niankao. Berarti kemungkinan besar resepnya yang di Qimin Yaosu itu semakin berkembang. Waktu itu namanya masih rice cake beras ketan biasa. Di era dinasti Han ada satu kue yang kayak kue keranjang begini, namanya adalah tengkao. Tengkao ini biasanya dimakannya bukan pas Imlek, tapi pas festival Chongyang.
Ini adalah hari ke-9 bulan 9, ganda 9 itu biasanya kalau di China itu mereka minum teh krisantemum karena nama alainya juga krisantemum festival sambil makan si tengkau ini. Karena populer banget si tengkau ini ya. Orang-orang mulai kebiasaan makan kue khusus ketika festival dan dibikinlah semacam variannya untuk dimakan pas hari Xinjia. Nah, ini juga pas banget sama legendanya Nian yang tadi kita sebut. Cerita legenda tentang Imlek, Nian, dan lain-lain itu mulai populer juga di dinasti Han. Betul. Jadi ini matching nih sejarah ini. Bisa dibilang lahirnya Nian Kao ini ya periode dinasti Han. Walaupun gua nggak ngerti sih itu yang mendasari datangnya monster Nian itu dari mana. Ya suka-suka orang zaman dulu lah, ya kan? Nian Kao sendiri mulai benar-benar menyebar luas di kalangan orang Tionghoa terutama untuk Imlek itu sebenarnya di era dinasti Ming dan dari situlah ada muncul nama kue keranjang karena di era tersebut Nian Kao ini biasanya ditumpuk di dalam keranjang bambu. Istilahnya kayak hampers zaman dulu untuk dibagi-bagikan. Makanya ketika masuk ke Indonesia namanya jadi bukan kue beras ketan tapi kue keranjang. Tapi Dan sekarang kayaknya nggak di keranjang ya? Sekarang nggak di keranjang, tapi kalau kalian ke kelenteng-kelenteng yang buat persembahan biasanya kue keranjangnya ya, itu bentuknya masih mirip walaupun nggak pakai bambu. Pakai Yang apa? dipakai daun pisangnya kayaknya kalau nggak salah. Kearifan lokal cuy. Kearifan lokal, bener, karena udah adaptasi. Dan Iya. bentuknya masih ditumpuk gitu, biasanya gede, terus kecil-kecil kayak piramid. Ya. Itu masih banyak banget di kelenteng-kelenteng. Ya. Ditemuin. Tapi kalau yang buat gift gini enggak, jarang. Udah. Kalau yang buat gift gini udah dibungkusnya pakai fancy box terus harganya tiba-tiba jadi meroket 10 kali lipat gitu ya. Kalau yang ini kiloan ya, ini murah. Ini murah. Dan selain itu, salah satu fungsi penting kue keranjang ketika Imlek adalah untuk persembahan terhadap dewa dapur. Ini gua nggak tahu ya berapa orang yang masih ngejalanin, tetapi orang Tiongkok kuno dan keluarga Cina yang masih toto, salah satunya termasuk keluarga gua nih, biasanya di setiap dapur itu akan ada gambar atau patung Cao Chun Kung atau dewa dapur. Lu masih ada nggak? Gue sih nggak ada, cuman Lu gue nggak udah nggak. Bakarnya Chaisen kalau gue. Duit is number one. Oh, orang Cina. Kita ngomongnya kungsi facai. Hope you get rich, bitch. Betul juga. Nah kalau keluarga gua itu masih ada gambar si dewa dapur biasanya ditempelnya di atas kompor. Dewa dapur ini fungsinya tuh kayak sinterklas. Beliau mengawasi kelakuan keluarga ini baik buruknya semua itu dicatat. Di malam tahun baru Imlek, malam Qianxi, beliau ini akan naik kembali ke kahyangan ngelapor sama Yi Huangtati alias si Kaisar Giok. Si Ani anaknya nih kurang ajar, suka ngelawan mertua, tidak sopan, tidak xiao, tidak filial. Nah, yang ini sangat berbakti, anak baik harus dikasih fukui, dikasih facai. Supaya si dewa dapur ini nggak ngomong yang jelek-jelek, manusia sangat amat kreatif ya. Kan biasanya patung atau gambar ini akan dibakar nih, istilahnya kayak gua kirim lu bersama asap ke langit gitu. Sebelum itu mulutnya dileletin dulu pakai Nian Kao. Nah, konon katanya waktu si dewa dapur ini makan Nian Kao karena dia lengket dan manis, waktu dia laporan, waktu dia mau ngomong yang jelek-jelek, nggak bisa nih manis-manis, jadi keluarnya manis-manis. Ada juga ceritanya seperti itu. Banyak banget lah versinya. Ada juga yang bilang karena dia lengket, pas nyampe depannya Yi Huangtati, mulutnya nggak bisa buka. Ini gagu. Itu yang gua bingungin ya, emang si Yi Huangtati nggak kayak, lu kenapa nggak bisa ngomong? Yeah. Simsalabim buka mulutnya. Yang gue bayangin ada 10.000 dewa dapur ya semuanya kayak begitu semua, gagu semua nih dewa gitu. Yi Huangtati-nya garuk-garuk kepala, anjing dewa gue kenapa Dewa begini? gua nih digagagu semua gimana gitu. Nah, itu adalah salah satu kegunaan Nian Kao yang paling penting selain untuk persembahyangan leluhur. Emang gak ada yang ngalahin orang Cina sih. Dewa aja dimanipulasi sih, gila beneran. Tapi di zaman sekarang orang-orang selain buat persembahan juga dimakan sendiri loh. Nih, salah kita satunya. makan sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke makanannya ini kayak gimana rasanya, gue mau bahas dulu, nanti tunggu. Gue mau bahas dulu variannya Nian Kao ini sebenarnya banyak banget. Basicnya itu kan glutinous rice. Di seluruh Cina, glutinous rice itu memiliki rasa yang hampir sama. Cuman uniknya kalau di Cina sana mirip mochi dibikinnya. Ada feeling-feelingnya, kita pernah bahas ya dulu rice cake. Itu bikinnya berarti harus tumbuk juga dong di lumpang. Beda. Oh, enggak? Agak beda. Kalau Nian Kao beda, kalau mochi ditumbuk, kalau ini enggak. Yang paling unik, ada versi Nian Kao itu biasa di daerah pesisir timur, Shanghai, gitu-gitu ya. Feelingnya itu kalau Nian Kao kita identiknya pasti manis, ya kan? Kalau di sana itu savory. Nian Kao isi bawang gitu? Nggak daging, gitu. Nggak bawang juga. Bawang mah buat ngusir vampir, gila. Itu kayak bacang dong. Ya, mirip bacang jadinya. Astaga. Cuman gua sih jujur gua belum pernah coba ya versi yang itu. Cuman ini lucu aja, ini buat intermezzo.
Nah, kalau misalkan ini dia ngambil dari mana? Apa ini kearifan lokal nih jangan-jangan? Ini udah masuk kearifan lokal. Oh ya? Jadi Nian Khao yang masuk ke Indonesia, terus masuk ke Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, itu udah adaptasi lokal semua. Sekarang gue tanya, kita berdua di Cina ya, gak pernah makan kue keranjang semanis ini kan di sana? Iya sih. Iya kan? Kue yang keranjangnya manis, di sana itu manisnya cuma dikit. dikit. Kalau di sini taste like Manis diabetes. banget, ya taste like diabetes. Friends itu udah temennya sahabatnya diabetes sebenarnya. Dan itu udah ngalamin kearifan lokal. Jadi yang disembayangan di kelenteng-kelenteng Indonesia itu udah adaptasi semua. Mungkin kalau di sana pakainya gula tebu, di sini dikasihnya gula aren segepok. Ya, betul. Makanya kan agak hitam nih. Oh iya. Iya, Nian Khao di sana nggak kayak begini loh Iya, warnanya. Beda, kan? Beda. Perbedaannya Nian Khao sama rice cake pada umumnya itu sebenarnya ada satu doang. Konsistensinya. Dia itu jauh lebih chewy, jauh lebih alot dibandingin sama rice cake biasa. Kenapa? Waktu dibikin itu dipadetin banget soalnya. Bukan dipukul. Kalau mochi itu kan dipukul terus ditarik supaya ada udara masuk. Kalau ini dipaksa supaya nggak ada udara yang masuk. Jadi dia padat sepadat-padatnya. Dan ini ada ceritanya juga nih kenapa kayak gitu. Tadi ingat yang ceritanya Uchishi. Nian Khao ini punya karakter yang sangat amat resilient, tahan sama perubahan suhu, cuaca, dan lain-lain. Bisa bertahan 1 tahun tanpa bahan pengawet. Ini 1 tahun bisa lebih kalau lu taruhnya di kulkas bahkan. Betul. Kalau musim dingin tahannya bisa lebih lama lagi. Terus ada pertanyaan nih, orang zaman dulu nggak punya kulkas, ya kan? Kalau misalnya ditaruh gituan pasti moldy, berjamur, ya kan? Gak bisa dimakan dong? Bisa. Bisa, tinggal Lu dipotong buang aja. Buang aja, di scrap, atasnya dibuang atau permukaan atasnya dibuang, udah lo makan. Lu goreng atau lu rebus, lu kukus, bisa dimakan lagi. Dan ini enak banget cuy. Dan kalau zaman sekarang, masak ini ada 3 cara yang gua tahu ya. Ini kita goreng pakai telur. Kalau nyokap gua biasanya pakai tepung. Pakai tepung bisa juga, ada crunchy-crunchy-nya. Dan bisa juga dimakan begitu aja langsung. Tapi kalau dimakan begitu aja rasanya sih nggak seenak kalau diginiin ya. Dan teksturnya agak alot. Agak alot. Oh ini udah lebih empuk nih. Itu namanya olahraga rahang, Pak. Itu mencobai diri sendiri. Betul. Dan inilah yang gua rasa kemunculan asli Nian Khao itu di luar di berbagai legenda dan sejarah, karena makanan ini aslinya adalah untuk winter reserve. Jadi ketika musim dingin, Nian Khao ini kan full carbs ya istilahnya ya, isinya karbo semua. Jadi dia sangat mengenyangkan, dia tahan lama. Cocok untuk para peasants China yang ingin selamat dari musim dingin. Betul sekali. Jadi sebenarnya sejarah aslinya itu sangat mundane ya. Makanan rakyat, makanan orang miskin yang penting bisa bertahan hidup. Betul. Diangkat buat dijual lagi, lebih mahal ya, sesuai dengan kelakuan kapitalisme orang Cina. Dan di era modern, kita semua sekarang makan Nian Khao. Kenapa Nian Khao ini jadi makanan wajib di kala Imlek? Pasti ada cerita dan simbolisasinya. Semua makanan yang dimakan ketika Imlek itu ada artinya. Ikan ada artinya, dumplings ada artinya, jeruk juga ada artinya karena warnanya orange itu facai. Kue keranjang juga ada artinya. Coba artinya apa cuy? Pertama kita bahas dari bentuknya dulu. Bulat. Bentuknya itu bulat. Dia memiliki simbolisasi yang sama dengan hangyan. Kita tahu orang zaman dulu sampai zaman sekarang juga sih ya. Saya perantau. Orang Cina rata-rata merantau, cari duit, cari cuan, ya kan. Momen Imlek itu digunakan untuk reuni kembali. Semua yang perantauan harus pulang. Kalau nggak pulang, nama dihapus dari kakak. Walaupun bete ya, kalau tanya kapan nikah? Bentuk bulat ini melambangkan reuni, pertemuan kembali, keutuhan keluarga, kedekatan keluarga. Kalau bahasa Mandarinnya itu istilahnya tuan yuan. Yuan itu artinya bulat. Bentuknya bulat, tuan itu artinya ya reuni. Semua yang berbentuk bulat di China itu biasanya menjadi simbol dari reuni ini. Bola juga menyatukan, makanya kan sepak bola. Dilempar ke muka gitu. Iya. Ayo reuni. Kalau lu kagak datang pulang kampung, lu dilempar pakai bola ke muka gitu. Dilempar pakai kue keranjang. Tapi ada simbolisasi lain. Banyak masih. Ini kan dia aslinya kan alot sekali ya. Kalau digoreng kan udah enak nih, ngunyahnya gampang. Coba kalau lu kunyah begini, olahraga rahang. Betul. Nah, karena mengunyahnya itu perlu tenaga ekstra, sistem mengunyah ini melambangkan kerja keras dan menantang diri sendiri untuk melewati the heaviest challenge. Jadi istilahnya melambangkan lu mencobai diri sendiri anjir. Istilahnya melambangkan keuletannya orang Cina yang udah jauh-jauh merantau ya kan. Capek-capek dia buat cari cuan, cari duit buat keluarga. Nah itu resilience-nya orang-orang China di sana. Dan ada satu simbol lagi yang berhubungan sama Imlek, yaitu dari namanya sendiri. Namanya ada Nian Khao. Nian itu tahun, Khao itu kue.
Dan kau itu berhomonim, suaranya sama dengan namanya kau tinggi. Makanya kalau di keluarga gua itu ada istilah nian nian you kau. Betul. Setiap tahun semoga selalu makin naik, entah Makin dari naik. keberuntungan, jabatan, karir, duit. Bisa dibilang kalau kita makan kue keranjang atau kita memberikan kue keranjang ini ke orang lain, kita mendoakan orang tersebut supaya di tahun yang baru ini kehidupan kita nggak jadi makin buruk, tapi makin naik, makin baik, semuanya makin sukses. Dan itulah kenapa kalau lagi Imlek kita harus makan nian kau. Gimana kalau kalian sendiri? Cara masak nian kau apa yang paling kalian doyan? Ditepungin, ditelorin, atau dimakan gitu aja buat olahraga rahang? Dan Kalau gua sih ditelorin. Dan kasih tahu kita udah makan berapa banyak nian kau di Imlek ini. Episode ini adalah bagian dari serial Tasting China. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh dunia. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye-bye!